Oke Pak Lutfi, kita lagi di situs Watu Kucur ya, yang selama 10 hari ini diekskavasi oleh BPCB. Ya, kita akan menginterpretasi hasil ekskavasi yang dilakukan oleh tim dari BPCB, apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang sudah ditemukan hingga hari ke-10 ini. Iya. Watu Kucur itu di mana, Pak? Watu Kucur itu sebenarnya wilayahnya Jombang, tapi dia dekat sekali dengan Bejijong. Pas di belakangnya Buddha tidur. Oh, dekat dengan kantor berarti ya? Iya, dekat dengan kantor. Tapi tetap Jombang, Pak. Ya. Ya, hanya masalahnya kalau dekat dengan kantor, baru sekarang ya diekskavasi ya. Ini nih yang perlu nih. Sebenarnya BPCB itu sejak tahun 80-an sudah tahu. Oh, sudah tahu. Sudah tahu. Oh. Jadi tahun mulai 83 ada test pit di sini. 83, 84, 85. Jadi 84 mulai ekskavasi. Ada ekskavasi di sini tapi sistemnya box, kotak. Jadi beberapa kotak digali, akhirnya dia pada saat itu berhasil diinterpretasi ada 3 lapis batu, susunan bata struktur. 3 lapis itu artinya gimana, Pak? Jadi yang paling luar dulu mengelilingi bagian yang di tengah, terus ada lagi di tengahnya. Maksudnya konsentris ya? Itu dia konsentris. Ya. Dan kemungkinan di tengah itu adalah sumuran. Gitu. Mungkin itu adalah tempatnya daripada yoninya sendiri. Tapi kan berdasarkan hasil ekskavasi yang kita lakukan saat ini kelihatan bahwa hampir semua kotak itu memperlihatkan adanya campuran growol ya kalau bahasa sini. Oh ya, remuan bata. Remuan bata bercampur tanah. Berarti sudah pernah digali sebelumnya. Dan itu agak aneh karena masyarakat di sini tidak tahu. Seperti itu terjadi beberapa generasi sebelumnya. Jadi dan permukaan tanah yang ada saat ini sebelum kita gali itu kelihatannya memang kelihatan permukaan tanah yang tidak tersentuh, kelihatan dari permukaan ya. Tapi ternyata setelah kita melakukan penggalian hancur sekali strukturnya, walaupun masih ada denahnya. Terakhir tahun 90-an ya, tahun 2010 itu dilakukan pendataan oleh BPCB lagi, tetapi hanya mendata yoninya. Kok aneh, Pak? Nah itu dia, jadi tidak ada kesinambungan. Jadi mungkin orang yang melakukan pendataan itu tidak membaca laporannya. Tapi ya itu sudah lewat ya. Sudah lewat. Nah tersingkapnya area ini karena adanya pekerjaan pelinggan di sini. Pembuat bata. Pembuat bata. Kelihatan bagian, ada beberapa bagian yang memang agak rendah permukaan. Dan kita lihat ya Pak Lutfi, ini strukturnya nih kelihatan. Dan di sana ini sudah tidak ada. Di pojok barat laut. Jadi sudut barat laut itu sudah hilang. Yang sisi yang paling luar ya. Paling luar itu hilang. Tapi ketemu lagi yang di sisi baratnya. Barat. Kita menemukan sudut lagi di sana ya. Yang barat daya tidak ketemu lagi. Tidak ketemu yang lapis keluar ya. Nah ini sendiri kita lihat di sini nih. Ini bagian yang pernah digali. Kelihatannya yang pernah digali nih, ya. Ini hilang. Ini hilang. Ini harusnya sudut di sini. Harusnya menyudut ke sana. Oh ya, ini kan harusnya menyudut. Tapi hilang, itu terpotong lagi. Ya. Ini adalah sisi terluar. Yang ini yang di tengah dan itu paling dalam. Ya, paling di dalam maksudnya. Jadi ada 3 lapis. Ini terluar, ini yang tengah, itu yang paling dalam. Ya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan gini, Pak Syed, kalau ada 3 struktur yang menuju ke tengah begini, ini apakah berarti itu merupakan satu yang naik begini atau bertingkat begitu atau rata semuanya? Ya seharusnya karena kita di sekitar sini juga menemukan umpak ya, ada yang besar, ada yang kecil. Ya memang harus ada penataan, harus tertata harusnya. Apakah dia rata atau seperti apa ya tidak ada pembuktiannya. Gitu ya. Tidak ada pembuktiannya. Dan, tapi model yang seperti ini ada di Candi Gentong, Pak. Candi Gentong dekat Candi Brau. Dekat Candi Brau. Seperti ini. Apakah sama dengan itu? Ini belum tuntas kajiannya. Ya.
Oke. Nah, ini lahannya punya siapa Pak ini Pak? Ini lahan masyarakat ini. Nah, kalau lahan masyarakat, terusnya bagaimana? Nah, ini yang jadi menarik nih. Jadi kakeknya si pemilik saat ini itu pernah ingin membeli lahan ini, tapi si kakek si pemilik lahan tidak mau menjual. Oh. Menurun lagi ke anaknya, di anaknya yang pemilik sekarang ini, ya bapaknya pemilik yang sekarang ini, meminta kepada anaknya orang yang pemilik yang pertama nggak mau, nggak mau juga. Oke. Nah, terus si cucu yang sekarang pemilik yang sekarang, dia orang Bejijong. Okay. Walaupun ini berada di Jombang, tapi pemiliknya nah orang Mojokerto. Ya. Ya. Nah itu justru ditawari, bukan dia meminta, tapi dia ditawari oleh cucunya untuk membeli. Wah, jadi cucunya si pemilik lama menawarkan kepada cucu yang mau membeli awalnya gitu. Akhirnya langsung dibeli Pak. Ya. Tapi katanya dengan syarat tampakkan apa yang ada di situ, bukan untuk diolah. Berarti si yang menawarkan itu sudah tahu bahwa pada lahannya ada struktur ya? Iya, pasti begitu. Dan si yang mau beli juga secara turun-temurun ini pasti tahu juga ada struktur. Karena dia ngotot mau beli gitu. Iya. Oke. Ya seperti itu ceritanya. Nah, karena dia milik perorangan, artinya kita harus bicara dengan pemilik. Setelah ini, karena kalau dibiarkan begini saja, ini akan hancur. Ya, tentu saja. Maka perlu kita upayakan tindakan lebih lanjut. Apakah bentuknya konservasi, atau bentuknya pemugaran, atau kita cungkupi. Kita cungkupi, tetapi statusnya lahan ini harus jelas dulu. Ya. Pemiliknya mau nggak kalau kita beli? Oh iya, betul. Itu harus ditanya dulu. Apakah mereka bersedia? Nah, memang kalau memungkinkan ya pemerintah harus membebaskan lahan ini. Pemerintah itu yang lebih spesifik siapa Pak? Kemendikbud dulu. Kemendikbud dan Ristek. Jadi melalui Direktur Jenderal Kebudayaan, selanjutnya BPCB. Itu harus membebaskan lahan. Oh, apakah harus kantor itu atau boleh misalnya dari kabupaten boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh ya. Boleh. Pemilih atau masyarakat sendiri boleh kok sebagai pemilih bisa mengelola, tetapi mengikuti aturan sesuai Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, untuk itu tentunya kan perlu ini Pak, status dari situsnya ya. Ya. Apakah ini masih tetap dibiarkan sebagai objek diduga cagar budaya atau harus melalui penetapan dulu? Ya sebaiknya itu didaftarkan, ya dari pendaftaran itu nanti akan ada penetapan oleh bupati. Ya. Kalau mau diangkat lagi peringkatnya ya ke gubernur atau ke menteri. Ya. Harus itu Pak. Ya. Legal aspeknya itu. Ya. Bisa kita lihat Pak keliling Pak? Oke, kita lihat ya. Nah ini Pak Lutfi yang saya bilang nih, posisi terluar nih yang hilang. Ya, ini hilang. Habis. Tapi aneh Pak, ini struktur batanya hilang, malah muncul umpak di bawahnya. Nah kelihatannya umpak itu bukan aslinya di situ Pak. Oh gitu. Bukan aslinya di situ. Ada beberapa umpak di sekitar sini kelihatannya masih berpola, ya. Tapi semuanya sudah bergeser dari tempat. Oh ya. Buktinya bahwa di bawah umpak itu sudah kelihatan tanahnya sudah tidak asli. Tidak asli, artinya dia pada posisi tidak lagi melekat pada struktur yang semestinya gitu ya. Seperti itu. Dan lapisan tanahnya Pak, itu sudah bercampur dengan remukan bata. Ya. Berarti dia lapisan tanah baru. Iya. Jadi umpak yang ada ini udah bergeser, di samping ada posisinya agak miring ya kan. Terus di bawahnya semuanya adalah tanah timbunan. Ya. Nah, yang menarik Pak, kalau ada struktur yang 3 konsentris ya ke tengah itu, lalu kalau mau naik ke sini bagaimana Pak? Nah, itu seharusnya ada tangga Pak. Nah, itu gimana? Nah, jadi maaf, kita lihat di sebelah barat. Di sebelah barat ini kita ada gejala nih, kelihatannya. Ya, kelihatannya mungkin kemungkinannya ada tangga di sini, hanya sayang batunya juga hilang sebagian, tinggal ada satu sisi nih. Tapi ada tembusan di sebelahnya. Oke. Nah, kita masih perlu ngecek lagi, hanya waktu kita habis, jadi perlu kita programkan lebih lanjut. Jadi kelihatan sekali bahwa struktur
3 lapis ini itu masih ada walaupun sudutnya sudah hilang. Sudut barat laut dan barat daya memang sudah terpotong ya. Terpotong. Dan permukaan tanah yang ada di sekitarnya memang rendah sekali. Karena proses pembuatan bata ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau begitu dengan adanya gejala di bagian barat ini, struktur yang membanjang ke barat ya, apakah berarti orientasi bangunan ini ke arah timur begitu, Pak? Kelihatannya seperti itu, Pak. Jadi kita lihat ini kalau orientasinya ke timur, dia pas Gunung Penanggungan. Wah, itu luar biasa. Pas Gunung Penanggungan. Jadi ini pas sekali kalau kita melihatnya ke timur, dia pas Gunung Penanggungan. Iya. Nah, berarti Gunung Penanggungan sebagai gunung suci, pengaruhnya sampai juga ke sini, Watu Jombang ini, Watu Kucur ini ya. Nah, ini kan Majapahit juga, Pak. Tapi apakah ini Majapahit? Nah, itu masih perlu pertanyaan. Iya. Maksud saya ini masih bisa wilayah untuk daerah Majapahit dan sekitarnya. Iya. Kan tidak semuanya Majapahit seperti yang Bejijong itu sebelum sebelum Majapahit Mataram kan? itu. Nah, di depan kita ini, Pak. Nah, iya. Ini ada sumuran ya, atau perigi. Tapi yang tampak oleh kita ini sudah tidak utuh, Pak. Iya. Bagaimana, Pak? Ini posisinya seperti ini gimana nih? Ini kelihatannya ya, itu ada bagian yang memang dia di papras batanya dari atas ya. Kelihatannya mencari sesuatu. Apa kalau seperti orang Jawa bilang digangsir gitu ya? Nah, digerowong gitu. Tapi yang digerowong bukan yang itu, Pak. Itu mulai dari atas habis. Yang digangsir ya gini nih, yang di sudut sana sama ini. Ya, ini. Ada 3. Ada 3 yang digangsir. Bodoh. Ada 3 titik, ya. Yang itu dari atas dan ini yang parah nih, batanya dipapras habis. Ini. Ini kelihatan nih. Ya. Kelihatan. Artinya ada sambungannya itu ya. Itu dihancurkan. Dihancur tuh. Nah, kelihatannya jadi perigi ini itu ada dasarnya. Itu kelihatan ada pondasi di bawah. Kemungkinan dulu itu batasnya itu per bawahnya gitu. Oh, jadi dia tidak terlalu dalam ya? Tidak terlalu dalam. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain di mana sumurannya dalam, ada sumurannya lebih besar lagi. Nah, ini menarik, Pak. Di utara ini kan sepertinya ada pemadatan nih. Ya, itu beda, Pak. Ya, itu mungkin bagian dari lantai itu, Pak. Bagian dari lantai tadinya seperti itu semua, tapi digali semuanya, Pak, karena jadinya untuk mencari. Hancur ya, jadi hancur, betul-betul hancur. Dan temuan arkeologi yang ada di kota ini, ya, di bagian perigi ini banyak sekali gerabahnya. Itu kita lihat itu temuannya. Itu ada yang berupa wadah, ada yang berupa genteng, ada keramik juga. Ada pecahan batu, Pak. Ada pecahan batu mungkin bagian dari yoni kecil. Nanti kita bicarakan itu. Ya, oke. Itu yoni di sana ya? Nah, itu yoninya. Itu jelas sudah bergeser, Pak. Oh, karena dia harusnya di sini, di tengah-tengah ini. Ya. Tapi yoninya memang nggak ada ceratnya, Pak ya? Atau yang menurut masyarakat sini yang tua, ditanya dia sudah nggak lihat ceratnya. Oh, apakah itu ada hubungan dengan penamaan Watu Kucur ya? Nah, kalau orang sini menyebutnya Watu Kucur, air yang mengucur kan? Nah, ya mungkin karena ada ceratnya. Gitu. Jadi kucurnya itu justru dilepas, Pak. Diambil kucurnya. Ya, seperti itu. Ya. Itu kelihatan dari angka tahunnya, Pak. 2010. Registernya. Registrasinya. Oke. Nah, satu lagi, Pak, saya ingin tahu masalah umpak-umpak ini, Pak. Umpaknya kan menurut saya sih istimewa ya. Yang di pojok timur laut itu kan bagian atasnya pada melingkar, Pak. Ya. Melingkar. Biasanya kan umpak-umpak itu cenderung segimpat atasnya. Ini karena melingkar, apakah bisa punya makna tersendiri? Ya bisa saja, itu kan tergantung tiangnya. Ya, tiang berdiri di atasnya, apakah dia akan segi 4, segi 8, atau dia bulat. Nah, jadi tergantung itu sebenarnya. Dan kita lihat banyak sekali umpak. Ya. Ada 12 ya, Pak? Ya, 12 yang besar ya? Yang besar. Yang kecil-kecil banyak. Yang kecil-kecil banyak ya. Jadi memang ada kombinasi ya. Tapi kita nggak tahu apa benar dari sini semua. Ya itu. Yang kecil-kecil itu. Kita perlu lacak lagi. Perlu dilacak lagi. Karena di sekitar sini masih banyak sekali pecahan-pecahan bata dan pecahan gerabah ini. Banyak sekali kebun-kebunnya. Oke, Pak Lutfi, kita lihat kondisi Watu Kucur ini ya. Di mana banyak bagian yang sudah diambil, banyak bata yang rusak, dan ada beberapa jenis ukuran bata, baik ketebalan
maupun ukuran dimensinya. Apakah lazim itu pada masa lalu seperti itu? Ya, dari beberapa ekskavasi yang sudah dilakukan oleh BPCB, memang kita mendapatkan realita dan artinya fakta ya di lapangan bahwa memang untuk membangun sebuah struktur itu untuk ukuran bata tidak selalu sama. Dan tentu saja ini terkait dengan volume bata yang dibutuhkan. Artinya ada supplier yang menyediakan bata itu, dan tentu saja masing-masing bisa saja menyediakan ukuran bata yang sedikit berbeda. Jadi lain pabrikasinya ya? Iya, produsennya. Nah, kalau kita membandingkan ini dengan Watu Kucur ya maksudnya, dengan situs yang dianggap sebagai Tribuan atau Dewi itu, situs Yoni Klinterrejo. Ini kan sama-sama ada yoninya ini. Iya, betul. Hanya kalau Yoni Klinterrejo itu dia raya dengan ukiran dan ada angka tahun. Ya, sementara kita lihat yang di sini itu kelihatannya polos sekali. Ya. Kira-kira bagaimana itu Pak Lutfi? Ya. Memang kalau di Klinterrejo pertanggalannya sudah begitu absolut ya, karena ada angka tahun di situ. Pertanyaannya untuk Watu Kucur, kita tidak mendapatkan data angka tahun, tapi kita mendapatkan data lain untuk menuju kepada perkiraan pertanggalan. Jadi ini kombinasi Pak Said. Iya. Kombinasi antara unsur arsitekturalnya, jadi struktur bata yang ada itu, kemudian dimensi batanya juga berpengaruh, ditambah juga dengan adanya sumuran, plus temuan-temuan yang ada di sekitar ini, maka kemudian kita mengerucut pada bentuk yoninya. Nah, sepanjang saya pelajari tentang yoni, itu memang ada penanda. Jadi penanda yoni yang berasal dari masa yang sangat tua dan yang pada masa lebih muda sampai pada masa Majapahit itu memang memberikan keterangan adanya perbedaan. Nah, khusus untuk yoni yang ada di Watu Kucur ini, dari bentuk penampilannya itu yang cenderung polos tanpa ada pahatan ornamentatif ya. Nah, ini memberikan kecenderungan berasal dari periode yang tua. Lebih tua dari Majapahit maksudnya? Lebih tua dari Majapahit karena Klinterrejo yang sudah ada angka tahunnya itu menunjukkan contoh dari masa Majapahit yang begitu raya dengan pahatan dan sangat indah. Sedangkan yang di sini begitu polos dan mirip dengan yoni-yoni yang dikeluarkan pada masa-masa jauh sebelum Majapahit. Ya, hanya kita memang tidak bisa klaim apakah itu dari zaman dari abad tertentu ya. Tapi karena ini ada rentan waktunya. Kapan yoni model seperti itu dibuat oleh nenek moyang kita dulu. Ya. Secara keruangan juga Pak Lutfi, ini kan dekat dengan Berahu. Dekat dengan Bejijong. Betul. Kita tahu Prasasti Alasantan itu lebih tua daripada era Majapahit. Jelas sangat tua itu, dari abad 10. Jadi kemungkinan besar, apakah ada kemungkinan bahwa Watu Kucur ini adalah semasa dengan? Kalau bicara kemungkinan tentu saja ada kemungkinan Pak. Hanya kita membutuhkan data dukung yang lebih lengkap lagi nanti. Tapi terkait dengan arealnya, memang Watu Kucur tidak terlalu jauh dari Candi Berahu yang notabene datingnya atau pertanggalannya dari abad ke-10. Dan di sebelah timurnya ada Candi Gentong yang juga datingnya sangat tua. Nah, artinya pada waktu yang bersamaan sangat mungkin ini adalah kombinasi antara bangunan suci Siwa Stage dan bangunan suci yang Buddhis itu pada waktu yang berdekatan. Dan ini sudah dicontohkan oleh peninggalan masa Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Jadi bangunan yang ada yoninya ya sudah jelas itu peribadatannya. Ya, jelas. Udah jelas itu. Jelas sekali. Jadi struktur ini adalah struktur untuk semacam candi gitu. Boleh sebut candi? Boleh, bukan hanya semacam, ya memang ini candi. Memang candi? Iya, hanya saja kita perlu berikan masukan pada kawan-kawan bahwa candi itu hanya salah satu nama untuk menyebut bangunan suci yang ada pada masa Jawa kuno. Apa saja namanya? Karena nama yang disebutkan dalam sumber data tekstual, baik itu prasasti maupun kakawin, itu jumlahnya puluhan, Pak. Puluhan jenis atau puluhan nama. Puluhan nama artinya terkait dengan bentuk dan ukuran dan macam-macam ya. Misalnya ada candi. Candi ini pun berasal dari Candi Kagraha atau Candi Kalaya. Nah, kemudian ada yang spesifik Siwa Gerha. Jadi ini contohnya adalah Candi Prambanan.
kemudian ada yang menggunakan sebutan Silunglung. Nah, sini dimuat dalam prasasti Cunggrang. Abad 10 Masehi. Kemudian ada Prasada. Ada Dharma Kabaktian. Ada Patapan, ada Kuti, ada Wihara, ada Katiagan. Wih, banyak sekali. Ini baru sebagian, Pak. Oh iya, jadi ada puluhan ya. Jadi ada Pangurumbigian ya. Jadi nama-nama bangunan suci pada masa Jawa kuno ini kita masih belum tahu bagaimana karakternya, kecuali hanya 3 yang kita tahu. Apa itu? Yang pertama terkait dengan latar belakang agamanya, agama Hindu, kemudian agama Buddha, dan yang ketiga adalah Karesian. Oke. Nah, ini yang gambaran besarnya. Sehingga kalau Watu Kucur ini dengan adanya Yoni, kita katakan sebagai bangunan suci sudah sangat tepat. Oke. Tapi apa pencirinya dari masing-masing tadi yang sudah dikenali yang 3 macam itu ya? Ada Karesian, ada Buddhisme, ada Hindu. Apa penciri? Nah, kalau ciri yang menonjol sekali untuk yang Siwa atau Buddha, yang Hindu, itu adanya Yoni. Biasanya Yoni ini kelengkapannya adalah lingga yang ada di atasnya, atau kalau lingga tidak ada, maka akan dihadirkan arca dari Siwa atau aspeknya Siwa. Nah, itu bisa satu objek saja atau lengkap dengan panteonnya. Kalau ada panteonnya, biasanya ada ruang-ruang atau relung-relung mengisi dewa-dewa penyertanya itu. Berarti bangunannya harus utuh dong. Bangunannya utuh, ada dinding, ada ruangannya. Gitu. Nah, itu yang pertama untuk yang Hindu. Kemudian untuk yang Buddhis, ini umumnya yang menjadi penanda adalah adanya stupa. Stupanya ya? Nah, stupa itu bisa berdiri sendiri, misalnya yang ada di Malang itu Sumberawan. Sumberawan ya. Atau yang besar sekali, misalnya Candi Borobudur, itu stupanya banyak sekali. Atau yang lain yang punya ruangan, itu misalnya Candi Pelausan Lor, di dekat Prambanan. Nah, kemudian yang Karesian, ini umumnya terdapat di daerah pinggiran hutan atau di pegunungan. Di luar area kerajaan gitu? Kebanyakan di luar area kerajaan. Karena di sana mereka mendirikan sebuah tempat pertapaan yang sering disebut sebagai mandala atau asrama atau kadewa buruan. Nah, biasanya dilengkapi dengan tempat peribadatan ala kerajaan sendiri dan sering ditambahkan adanya gua pertapaan. Nah, Karesian ini sendiri itu bukan bagian dari Hindu atau Buddha ya? Dia berdiri sendiri sebagai suatu aliran atau apa? Ya, menurut apa yang dituturkan dalam kakawin negara kertagama, bahwa Karesian itu dikelola oleh pejabat kerajaan yang disebut Mantri Hari Haji. Lain sendiri ya? Nah, jadi jumlahnya banyak tapi ada pengelolanya. Sedangkan yang agama Buddha itu yang mengelola adalah Dharma Yaksa Ring Kasogatan. Yang agama Siwa itu yang mengelola adalah Dharma Yaksa Ring Kasaiwan. Berarti sudah mendapat pengakuan dari kerajaan. Betul. Seperti itu ya, Pak. Ya. Tapi kenapa dia selalu berada di pinggiran area kerajaan, di jauh di pedalaman gitu? Nah, justru karena itu, Pak. Karena apa yang dikerjakan oleh kaum Resi itu adalah melakukan kontemplasi, melakukan pembelajaran spiritual. Jadi mereka memang sengaja menjauhkan diri dari kehidupan hiruk pikuk duniawi itu. Ya. Menyepi ya. Menyepi. Benar. Oke. Ini lagi Pak. Jadi kan kita nih menduga terhadap Watu Kucur nih. Ya. Kita sudah dapat mengidentifikasi bahwa ya adalah peninggalan Hindu, ya. Siwa ya. Siwa. Oke. Apakah ada pola-pola yang seperti ini Pak pada bangunan-bangunan lain? Ya. Yang jelas. Kalau kita melihat struktur bangunannya, Watu Kucur ini mirip sekali dengan Yoni Klinterejo. Tapi dia batu Pak, andesit. Itu persoalan bahan. Bahan. Tapi dari strukturnya sama. Jadi orientasinya sama, timur barat. Kemudian Yoni berada di bagian paling belakang. Dan strukturnya sama, tidak ada ruangan, tidak ada tempat untuk meletakkan arca-arca lain kecuali Yoni, dan kemungkinan atasnya ada objek yang lain. Sama persis. Nah, bahkan kita boleh menduga kalau pertanggalan dari Watu Kucur lebih tua, maka sangat mungkin apa yang dibangun di Klinterejo itu merupakan salah satu dari kelanjutan dari model bangunan suci seperti ini. Ya. Jadi secara tidak langsung Pak Lutfi menyebut bahwa Watu Kucur ini lebih tua daripada Klinterejo. Iya. Udah pasti itu. Sudah. Karena apa? Dasarnya apa? Nah, pertama karena raya dan tidaknya Yoni.
ukirannya maksudnya. Ya, jadi kalau pada Yoni Masa Majapahit itu memang sering dihias dengan berbagai pahatan, gaya stiliran dari flora, dan juga ada gaya geometris macam-macam. Biasa ada naga, Pak. Nah, naga di bagian bawah cerat itu memang muncul tidak hanya pada masa Majapahit. Pada masa yang jauh lebih tua pun juga naga sering muncul. Nah, tapi itu bukan menjadi ukuran keberadaan naga, tapi bagaimana naga itu digambarkan. Jadi gaya seni yang ada pada naga itu yang bisa membantu kita untuk pertanggalan. Dengan begitu ini masih bimbang saya jadinya kalau menyebut ini yang tidak berukir itu lebih tua daripada yang berukir. Karena di masa sebelum Majapahit juga ada yang berukir. Betul. Ya kan? Nah, maksud saya begini. Kalau masalah naga dan kadang dikombinasikan dengan kura-kura atau bahkan dengan lembu, itu nggak jadi masalah karena itu barangkali semacam pola baku pahatan yang bisa disertakan pada bagian bawah cerat. Tapi pada tubuh yoninya sendiri ini yang bisa menjadi ukuran kita. Sudah hampir percaya, Pak. Sudah hampir percaya. Tapi ya tetap aja kita harus melakukan perbandingan. Betul, tepat sekali. Iya, harus ada perbandingan. Nah, ini kita bicara sumurnya, Pak. Ini kelihatannya agak besar sumurannya, periginya, tapi tidak dalam. Ya, apakah lazim hal seperti? Nah, masalah lazim dan tidak bagi saya sendiri juga merupakan hal yang menarik ini. Karena sepanjang pengetahuan saya, sejak dari abad ke-8 Masehi, candi-candi yang dibangun di lereng Gunung Merapi dan Merbabu, bahannya dari batu, itu biasanya periginya dalam. 3 meter atau bahkan lebih. Nah, tapi semakin ke timur, di daerah Jawa Timur ini menarik bahwa perigi itu tidak harus dalam. Tidak harus dalam, ya. Nah, kita melihat misalnya selain dari Watu Kucur, kita juga mendapatkan adanya perigi pada bangunan bata yang kurang lebih sejaman lah, atau lebih tua mungkin dari Candi Pendem. Batu. Yang di batu, ya. Bahannya sama, menggunakan bahan bata, tapi sumurannya juga nggak terlalu dalam. Tapi yang menarik di sana kita masih mendapatkan batu wadah peripehnya. Nah, ya masih ada walaupun nggak ada isinya ya, Pak. Ya, sudah kosong. Kita sudah kalah duluan dengan pencuri harta karun. Ya, yang di sini malah wadahnya pun sudah nggak ada. Nah, di sini wadahnya tidak ada. Nah, hanya memang yang menarik tidak terlalu dalamnya sumuran. Ini merupakan data baru sebenarnya, Pak. Jadi kita perlu mencatat bahwa sumuran pada candi memang tidak harus dalamnya untuk ukuran tertentu. Jadi ini Pak Lutfi, jadi peripi, ya kita bicara peripi tadi, nggak mesti di pusat di senitnya, nggak mesti ya, tidak harus, dia bisa ditempatkan di mana saja. Jadi ada nggak perbedaan antara yang ditempatkan di sumuran sendiri atau dia diselipkan di pojok-pojok? Ya, sejauh yang sudah dilakukan dari ekskavasi dan pendataan para arkeolog terdahulu. Pertama gini, Pak, peripih itu adalah benda reliknya. Ya, kemudian dia mempunyai wadah. Jadi ini perlu diluruskan karena banyak yang menyebutkan bahwa peripih itu wadahnya itu. Harusnya dengan isinya ya. Nah, peripih itu isinya itu. Isinya. Wadahnya bukan wadahnya itu namanya tempat peripih atau wadah peripih. Bisa bahannya batu, bisa bahannya terakota. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, masalah isinya memang karena peripih itu ditempatkan pada beberapa lubang pada wadahnya itu, umumnya kan 9. Nawasanga. Termasuk tengahnya itu kan. Nah, jadi ini kemudian ketika dipecah dalam beberapa tempat, maka dari isian inilah yang kemudian disebar. Oh, isinya. Ya, isiannya itu disebar gitu. Jadi peripihnya yang disebar. Peripihnya itu atau reliknya itu. Ada yang berupa simbol-simbol menggunakan bahan logam, ada yang berupa mantra, ada yang berupa biji-bijian, ada yang berupa abu. Nah, ini akan ditempatkan pada berbagai titik yang memang ditetapkan di situ. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Lutfi. Oh ya. Ini terkait dengan struktur yang 3 lapis ya. Jadi konsentris 3 ya. Nah, ada nggak kira-kira ada nggak fungsi daripada jarak antara struktur yang terluar di tengah sama yang paling dalam? Kan ada lorong-lorong nih. Betul. Apakah dia berundak atau dia berjarak seperti itu? Menarik Pak Said. Jadi awalnya saya juga menduga apakah ini ada hubungannya dengan konsep Samudra Mantana, bahwa celah-celah ini dahulu
merupakan bagian yang kosong, kemudian diisi air, sehingga seolah-olah yoni ini dikelilingi oleh air, dan itu menggambarkan konsep Samudra Mantana. Tapi ternyata dari ekskavasi yang kita lakukan, kita masih mendapatkan adanya tanah yang memang dimasukkan dalam celah-celah ini, kemudian di bagian atasnya itu ada pengerasan, dan juga ada bata yang masih tersisa di situ. Nah, berarti ada lantai ya? Ada lantainya yang menutup celah-celah ini. Artinya pikiran pertama saya itu menjadi tertolak. Ya. Nah, ini barangkali nanti kalau kita berhasil mengungkap yang lain, kita baru akan bisa bicarakan apakah mungkin dari 3 konsentris ini meningkat ke tiap tingkatan bertingkat berteras begitu, ya. Atau memang flat, kita belum tahu karena sisa bata yang kita peroleh sampai hari saat ini itu masih belum menunjukkan gejala yang benar-benar menonjol. Sementara masih kelihatan flat, kecuali dari tingkat yang paling luar menuju ke tingkat kedua, ini ada sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke. Ya, itu Pak Lutfi. Jadi diskusi kita atau pembicaraan kita tentang hasil ekskavasi di Watu Kucur, khususnya mengenai struktur yang ada di sini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita informasikan bisa diterima oleh masyarakat secara luas, dan yang pasti bahwa kita belum bisa memastikan apa-apa, hanya menggambarkan apa adanya pada saat itu. Betul. Saya rasa itu Pak Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.